Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya semua. Ini rekam. Waalaikumsalam. Coba dibuka kameranya. Nah, eh, jadi topik kita pada hari ini bicara tentang topik kita. Saya ulangi lagi. Pembahasan kita pada hari ini adalah berbicara tentang a model production, protection, and predation. Jadi topik ini membahas sebetulnya tentang teori tentang corruption, tentang korupsi. Sumber bacaan dari kuliah ini adalah buku Romer dalam Advanced Macroeconomics. Jadi topik sebetulnya yang bahas kita itu adalah tentang corruption. Makro. Jadi dalam pengantar ini di dalam teori ini merupakan pecahan. Jadi pecahan dari teori Solow Gross model ya. Jadi topik ini merupakan pecahan dari model pertumbuhan endogen. Jadi model ini bercerita tentang teori dasar dari korupsi ya. Model ini juga menceritakan kenapa suatu negara itu selalu miskin ya, padahal dia memiliki sumber daya yang berlimpah. Nah, itu yang akan kita bahas lebih di dalam teori ini sebetulnya. Nah, di dalam teori ini ada beberapa asumsi yang dipakai. Produser itu siapa ya? Di dalam teori ini produser itu adalah individu atau kelompok masyarakat yang penghasil. Nah, itu dia definisikan sebagai produser. Siapa itu? Petani, pedagang, buruh, dan lain-lain. Nah, di dalam teori ini juga dia mengatakan ada pencari rente, rent seeker. Nah, siapa itu rent seeker? Jadi individu atau kelompok yang tidak terlibat di dalam produksi, ya, yang tidak terlibat di dalam produksi. Nah, di dalam teori ini dia umpamakan bisa jadi siapa? Contohnya siapa? Yang tidak terlibat dalam produksi itu bisa dia katakan di dalam teori ini adalah pemerintah, ya, pemerintah karena pemerintah itu mengatur tugasnya. Pemerintah, kemudian manajemen usaha, ya, manajemen usaha. Ini asumsi dari teori. Jadi yang tidak terlibat langsung dalam produksi itu dikatakan pencari rente dalam teori ini. Nah, kenapa orang menjadi predator ya? Pertanyaan ya. Kenapa ada predator? Kenapa terjadi predator ya? Kenapa terjadi predator? Nah, predator. Tahu kan predator, hewan predator, nonton film-film itu kan ada predator. Kenapa? Predator itu terjadi karena bisa jadi itu karena bakat ya, bakat bawaan. Ya, memang udah dari sononya katanya. Yang kedua, distorsi ekonomi. Yang kedua itu terjadi karena distorsi ekonomi. Nah, distorsi ekonomi dia menguntungkan jadi pemburu rente ya, yang menguntungkan ya, yang menguntungkan jadi rent seeker ya, rent seeker itu adalah pemburu. Jadi enak, jadi pemburu rente itu enak, kita tinggal kutip-kutip aja kan. Nah, analoginya, dari teori ini dia menganalogikan analogi teori ya. Nah, Anda pernah kenal ekosistem kali ya? Dulu pernah belajar biologi nggak di SMA? Pak. Ada. Ada, Pak. Nah, ada, Pak. Jadi di SMA itu dulu kan kita tuh ada apa? Ada suatu ekosistem. Apa itu ekosistem? Biologi dulu, pelajaran biologi ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup, Pak. Nah, di SMA itu ada apa? Dia mengumpamakan ada padang rumput, rumput ya. Ini padang rumput ya. Ya, Pak. Oke, ini padang rumput. Kemudian ada rusa, ini mungkin rusa ini. Rusa ini kan gimana nih? Rusa ini panjang ini kan. Rusa. Kemudian ada
ada ini. Nah, ini apa ini? Ini belang-belang kan? Nah, ini harimau. Harimau, rusa, padang rumput. Nah, ini ekosistem nih. Rusa makan apa? Rumput. Harimau makan ini. Nah, jadi ada ekosistem yang sebetulnya ini ada keseimbangan. Ini ada equilibrium. Equilibrium. Nah, kalau equilibriumnya dari rumput rusa yang banyak mana harusnya? Predatornya ini anggaplah ini predator. Atau ini mana yang banyak? Rumputnya harus banyak atau predator harimaunya harus banyak? Rumputnya harus banyak, Pak. Nah, rumputnya harus banyak. Ya. Jadi dalam teori ini apa satu ekosistem padang rumput ada singa ya, ini ada singa, ada rusa. Singa ini rusa itu harus lebih banyak dari singa kan? Kalau seimbang dia rusanya harus banyak dari singa atau singa lebih banyak dari rusa? Rusa harus lebih banyak daripada singa, Pak. Rusa harus banyak dari singa, lebih banyak dari singa. Kemudian maka dia akan tercipta keseimbangan atau sistem. Jika banyak singa daripada rusa, maka ekosistem itu akan punah. Kalau banyak singa daripada rusa, semuanya akan punah nanti kan. Nah, jadi setidaknya agak equilibrium itu rusa harus lebih banyak dari singa. Ya, rusa harus lebih banyak dari singa. Kalau enggak, sama-sama mati semua. Jadi artinya yang produksi itu lebih banyak dari pemburu rente. Jadi jangan kebanyakan pemerintah daripada orang yang bekerja masyarakat. Jadi itu logikanya di buku Roman itu dia menceritakan bahwa jadi di dalam ekonomi itu sebetulnya yang dihargai itu adalah harus yang banyak yang berproduksi. Jangan yang mencari rent seeker atau yang ngatur-ngatur jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan terlalu ngatur nanti ekonomi akan hancur. Ya. Jadi pemerintah itu sebetulnya nggak boleh gemuk-gemuk. Nggak boleh terlalu banyak. Yang memerintah nggak perlu banyak. Yang memerintah itu cukup sedikit. Ya. Kalau banyak yang memerintah gimana? Susah kan? Nah, jadi itu. Jadi prinsip teorinya seperti itu. Nah, satu kali agen ekonomi tidak berproduksi maka dianggap jadi ada kata kunci ya, keywordnya ya, katanya satu kali agen ekonomi tidak berproduksi maka dapat dianggap sebagai pencari rente, maka dapat dianggap sebagai pencari rente. Jadi kalau Anda nggak kerja, ya, Anda nggak kerja, maka nganggur aja Anda tuh bisa dikatakan Anda numpang hidup ke orang lain. Ya, bisa nanti tamat kuliah tapi nggak kerja, itu berarti Anda rent seeker sebetulnya. Ya minimal ke orang tua lah. Ya, jadi kalau Anda tetap berproduksi maka dia itu akan Anda sebagai produser bukan sebagai predator. Ini teori ya, teori. Nah, kemudian apa? Nah, jadi setiap individu dibekali. Nah, jadi sebetulnya di dalam teori ini setiap individu ya, kita itu memiliki, setiap individu, kita, Anda, saya dan semuanya, setiap individu itu dibekali dibekali dengan satu unit waktu. Jadi waktu kita sama. Ya. Jadi Anda, saya
siapapun yang ada di muka bumi ini dibekali 1 unit waktu. 1 unit waktu itu sehari kita berapa? 24 jam. Nah, jadi kalau dia satu waktu itu artinya satu gitu ya. Itu artinya satu production function. Berarti satu itu artinya satu production function. Jadi masing-masing kita punya fungsi produksi masing-masing. Nah, F. Kemudian ada F. F itu adalah fraksi waktu, fraksi waktu ya. Jadi komposisi waktu yang digunakan untuk ya, komposisi waktu yang digunakan untuk melindungi output ya. Untuk melindungi output ya. Atau protection. Jadi kalau kita misalkan petani, pasti ada waktunya mengalokasikan kalau dia sudah panen gitu kan, alokasikan waktunya untuk menjaga agar jangan dimakan tikus, jangan dimakan babi hasil pertaniannya. Jadi ada alokasi waktunya. Begitu juga secara umum, kita apa yang kita cari pasti kita akan mengalokasikan waktunya itu untuk melindungi apa yang telah kita usahakan selama ini. Nah, teori mengatakan seperti itu. Dari siapa? Dari protection dari predator. Dari predator ini adalah pemangsa. Ya. Nah, ini cara memahami teori corruption ya. Nah, bagi petani, nah jadi tadi yang saya cerita, bagi petani tentunya, ya, bagi petani sebagai produsen, ya, bagi petani sebagai produsen, waktu untuk melindungi tanaman ya, waktu untuk melindungi tanaman dari pemangsa ya, seperti apa? Tikus, babi, wereng, dan lain-lain. Nah, itu ada usaha dari petani untuk mengalokasikan waktu agar hasil taninya itu jangan dimangsa oleh predator seperti itu kan. Nah, nanti baru ke ekonominya kita analogikan. Nah, potensi output ya, kalau kita bicara potensi output adalah satu ya, output aktual itu adalah output aktual itu 1 dikurang F. Jadi kalau ya jadi nggak mungkin juga ya kita berproduksi itu totali satu waktu kita itu untuk berproduksi pasti kita berjaga-jaga ya dari gangguan preman. Jadi Anda berdagang di pasar pun harus mengalokasikan fraksi Anda F ini harus Anda alokasikan juga cost Anda untuk preman. Nah, jadi aktual output Anda itu adalah 1 dikurang F. Nah, produsen memaksimumkan output dengan mengatur alokasi antara produksi dan proteksi. Ya. Jadi produsen ya memaksimumkan output ya memaksimumkan output dengan mengatur alokasi antara apa? Yaitu alokasi antara produksi dan proteksi.
Nah, pada dasarnya keberadaan pemburu rente, ya, pada dasarnya keberadaan pemburu rente, ya, sebenarnya mengganggu, ya, sebenarnya mengganggu, apalagi kalau predator itu beraktivitas ya, beraktivitas kalau predator itu beraktivitas mengkhawatirkan produksi. Jadi kalau terlalu banyak dia minta, ini mengkhawatirkan juga. Nah, jadi dengan demikian, ya, dengan demikian produsen kehilangan fraksi L. Dengan demikian produsen kehilangan fraksi L. L itu adalah loss. Jadi ada sesuatu yang akan hilang dari output. Nah, dari output. Yang diambil pemangsa. Yang diambil predator. Atau pemangsa. Ya. Nah, jadi L tergantung dari, jadi sebetulnya L itu tergantung dari F. Ya. L itu tergantung dari F. Dan jumlah total pemangsa. Dan jumlah total pemangsa. Ya, dari jumlah total makin banyak pemangsa, loss semakin banyak. Jadi artinya semakin ini total pemangsa atau R, semakin banyak pemangsa, maka loss semakin tinggi. Ya, maka loss semakin tinggi. Ya. Nah, jadi dapat kita bikin. Jadi L itu loss itu, fungsi loss itu sama dengan loss itu tergantung dari apa F fraksi protection dan jumlah pemangsa. Ya. Nah, jika L F R itu sama dengan 0, maka jika tidak ada predator maka nilainya 0. Ini artinya jika tidak ada predator maka nilainya 0. Loss itu bernilai 0. Tetapi LF fraksi L terhadap F itu kecil dari 0, itu ada jika ada pemangsa, jika ada penjagaan, proteksi nilainya kecil dari 0. Nah, ini artinya jika ada jika ada proteksi, maka semakin besar proteksi yang dilakukan, semakin kecil loss yang akan ditimbulkan. Makanya dia negatif. Maka dia kurvanya kalau begini, berarti ini F, ini L. Jadi hubungannya semakin besar proteksi, maka loss itu semakin kurang. Maka semakin ada penjagaan, jika ada penjagaan, katanya proteksi nilai kecil dari 0. Nilai makin turun.
atau kecil dari 0. Nah, kalau LR gimana? LR. Jadi bagaimana jumlah dari predator? Ya. Ini masih ada nggak di sini? Masih ya. Nah, bagaimana jumlah predator terhadap loss? Apa hubungan fungsinya? Semakin banyak predator, kerugian semakin bagaimana? Loss. Bagaimana? Semakin banyak pemburu rente, kerugian dari produsen semakin mana? Makin banyak, besar, Pak. Makin besar, berarti besar dari Makin besar, Pak. besar dari 0. Ya? Iya, Pak. Oke, besar dari 0. Nah, itu adalah turunan pertama. Ini dikatakan turunan pertama. Kalau turunan kedua, LRR, itu gimana? Nah, ini artinya apakah ada threshold enggak? Jadi apakah ada titik batas dari jumlah pemangsa ini? Ada katanya. Jadi sama dengan 0. Sama dengan 0, ya. Jadi ada titik batasnya, betul, sama dengan 0. Ini ada jika semuanya jadi predator. Jika semua jadi predator. Nah, ini artinya jika semua jadi predator akibatnya negatif. Ini bukan sama dengan 0, ini kecil dari 0. Sorry. Jika semuanya jadi predator, maka dampaknya akibatnya negatif. Akibatnya negatif. Ya. Jadi predator itu ada titik batasnya. Itu yang pertama. Jadi kalau jadi preman di sebuah pasar itu nggak boleh terlalu banyak. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau kebanyakan preman di sebuah pasar, bisa preman bunuh preman. Nah, itu. Jadi preman itu di pasar harus ada keseimbangannya. Nah, kalau satu pasar kayak Bandar Buat cukuplah premannya 1 atau 2. Jangan sampai 100 orang juga preman. Nanti preman saling bunuh. Nah, jadi itu apa di dalam teori ekonominya gitu. Jadi kalau Anda makanya jadi predator itu nggak boleh, ada batasnya. Nah, makanya di Itali itu mafioso itu kadang-kadang berantem bandit sama bandit. Nah, itu di Itali itu kejadian. Di Itali ya. Di Itali itu kan terkenal tuh negara ya mafioso lah ya. Negara bandit, preman di situ semua. Karena preman membunuh preman. Nah, harusnya sesama preman nggak boleh saling mendahului kan. Sesama biskota nggak boleh. Nah, jadi gitu. Jadi kalau di dalam ekonominya kalau kita bikin fungsinya, jadi ini menunjukkan turunan kedua dari loss itu jumlah pencari rente itu terhadap itu kecil dari 0. Nah, jika semua jadi predator akibatnya negatif. Sesama predator bisa saling membunuh. Nah, artinya tidak ada gunanya jadi predator di negeri predator. Nah, itu. Nah, jadi gitu pula kata orang kan, jadi predator di negeri predator. Nah, jadi maling di negeri maling. Nah, gimana itu? Nggak ada, manfaatnya kecil. Kadang-kadang negatif. Karena kita sudah sama tahu kan, maling di kampung maling. Nah, gimana itu? Bayangkan. Nah, berarti dia udah jago-jago juga. Gerak-gerik kita udah tahu dia. Jadi yang bagusnya kalau jadi maling di negeri yang tidak pernah maling. Nah, itu nilainya itu akan, marginality-nya akan tinggi. Nah, oke. Jadi artinya ya akibatnya negatif ya. Artinya tidak ada gunanya ya. Artinya tidak ada gunanya ya, tidak ada gunanya jadi predator di negeri predator. Di negeri. Nah, makanya di Prancis itu
itu banyak orang-orang Afrika, karena di kampungnya mungkin di Afrika, di Kenya, di Mali, di sana tuh udah pusing dia kan. Lu lagi ketemu kan sama teman-temannya. Udah kita ke luar negeri aja kan. Jadi kalau di Eropa tuh yang biasanya maling kan dari Afrika tuh. Jadi bandit-bandit itu dari Afrika. Nah, ya kayak gitulah banyak kan. Nah, oke. Nah, sekarang LFF. LFF. Nah, bagaimana turunan pengaruh dari penjagaan terhadap loss? Nah, penjagaan terhadap loss itu sama dengan nol. Jika penjagaan makin diperketat, ini artinya makin diperketat, ya terlalu banyak polisi mungkin, ya hasilnya loss juga sebetulnya. Jadi di suatu negara terlalu banyak polisi, susah juga, ya terlalu Anda CCTV segala macam, setiap kamar dipasang CCTV, di jalan pasang CCTV, apalagi pokoknya di kamar mandi aja mungkin kalau nggak pasang CCTV ya. Itu cost-nya juga besar, loss juga ujung-ujungnya. Jadi memang sesuatu itu harus ada keseimbangan. Jika semakin diperketat hasilnya loss juga. Nah, itu hasilnya akan loss juga. Jadi akan rugi juga. Nah, makanya korupsi itu mungkin kalau korupsi itu mungkin apa? Ada keseimbangannya gitu ya. Jangan terlalu ya ini kalau kita analogikan dengan teori, korupsi itu ada keseimbangannya. Jadi ada equilibriumnya. Ya. Kalau nggak ada kalau ya seperti harimau tadi, coba apa yang akan terjadi kalau tidak ada harimau di ekosistem tadi? Apa? Apa yang akan terjadi? Coba. Di sini nih. Jika harimau ini tidak ada, dibunuh langsung. Apa? Coba, Nurul, apa yang akan terjadi? Nggak ada harimau. Rusa semakin banyak, Pak. Rusa semakin banyak, terus? Rumput tambah habis. Rumput habis, terus? Kalau rumput habis? Mati kan? Iya, betul. Dengan rusa-rusanya mati. Nggak ada yang merusak kan? Kita punah juga semua kan? Nah, artinya apa? Predator itu harus ada juga. Kalau enggak, kita akan punah juga. Ya. Nah, silakan Anda terjemahkan teori ini. Nah, jadi kalau ini LR, LF, nah gimana kalau fungsi itu LFR? Nah, ini gimana? Nah, artinya ini apa? Manfaat proteksi. Nah, ini diterjemahkan, ini apa terjemah? Manfaat proteksi meningkat ya. Meningkat jika terjadi peningkatan predator. Jadi manfaat proteksi meningkat jika terjadi peningkatan predator. Nah, jadi ini nilainya adalah kecil sama dengan 0. Artinya begini, sapam itu punya artinya, sapam ya di komplek punya artinya jika ada maling dulu. Nah, jika ada maling dulu. Tetapi kalau nggak ada maling-maling, Anda banyakin sapam, jadi nggak efektif juga. Jadi ada nampak gejalanya dulu. Jadi itu ya. Nah, maka dengan demikian ini R ya. Jadi analisisnya ya, jadi analisisnya seperti ini.
kita bikin persamaan 1 itu, jadi maksimum dari F tadi apa? F itu adalah protection. Maksimum protection itu sama dengan 1 dikurang loss. Ya, loss itu dipengaruhi oleh fraksi dari penjagaan dan jumlah rente, jumlah predator dikurang 1 dikurang F. Nah, ya. Ini di dalam matematik ini disebut dengan U. Ini bisa V. Ya. Nah, ya. Nah, jadi produsen memaksimumkan. Jadi ini artinya analisisnya produsen memaksimumkan output yang tersedia. Nah, jadi turunan pertamanya jika ini U, ini V, jadi FOC-nya first ordinary condition-nya, maka turunan terhadap F, maka turunan terhadap F ya. Jadi FOC-nya kita tulis min 1 dikurang L, ya, min 1 dikurang L, FR dikurang 1 dikurang F, LF, FR sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah FR. Nah, ini adalah FR. Ini adalah FR. Nah, kita menggunakan metode matematik ya. Kita menggunakan metode matematik yang mana U absen V ditambah berarti U dikali V ya sama dengan U absen V ditambah U V absen ya. Nih. Ya, ini kan? Betul kan? Nah, metode matematiknya. Nah, jadi jika diatur ekspresinya diperoleh. Nah, jadi ini yang kedua, ini yang ketiga. Siapa tadi itu yang apa? Yang komen tadi siapa? Gina ya? Bukan? Halo? Ya. Ya, Pak. Ya, Gina ya. Oke. Jadi kalau kita anukan secara matematis, dia jika kita atur ekspresinya, ya, nah, jika kita atur ekspresinya, dia menjadi min F, LF, F, R, itu per 1 dikurang L, F, R. Itu sama dengan F per 1 dikurang F. Nah, ini untuk menghitung satuan waktu, ini artinya dari sini untuk menghitung ya, untuk menghitung satuan waktu berapa persen ya, untuk menghitung satuan waktu ya berapa persen ya fraksi waktunya ya, fraksi untuk, nah berarti untuk berarti F dikurang 1 dikurang F dikurang 1 dikurang F, berarti untuk berjaga-jaga ya, untuk perbandingan berjaga-jaga dengan tidak berjaga-jaga kan gitu ya, berjaga-jaga dengan produksi kan itu artinya. F itu kan berjaga-jaga 1 kurang F waktu untuk produksi, fraksi untuk
berjaga-jaga, dan produksi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana perubahan jumlah pencari rente? Perubahan jumlah pencari rente, ya, atau predator dengan R. Nah, mempengaruhi F dalam mempengaruhi F atau waktu untuk melindungi output. Ya. Nah, jadi misalkan kita di dalam corruption, ya, dalam korupsi itu, F itu dianalogkan dengan sogokan, ya. Jadi F itu disogok orang, ya. Dari persamaan 2 kita dapat total diferensialnya, ya. Kita dapat total diferensialnya, ya, yang berguna untuk memisahkan R dan F, ya. Maka kita dapat, jadi dari persamaan 2 tadi jadi persamaan 4, maka kita dapat LF, ya, LF DF per DR, ya, ditambah LR min 1 kurang F LFF DF per DR ditambah LFR, ya, ditambah LF DF per DR. Nah, ini DR, ya, sama dengan 0. Nah, artinya apa? Jika persamaan 2 tadi diturunkan terhadap R, kita harus melihat apakah F fungsi dari R, yaitu FR. Nah, jadi saya tulis begini, ya, agar lebih jelas. Jika persamaan 2, diturunkan terhadap R, kita harus melihat apakah F fungsi dari R, yaitu atau ditulis FR, ya, dengan nilai, kita coba buat model prediksi dengan cara, ya, dibuat model prediksi, ya. Nah, model prediksi, mana dia model prediksi? Jadi yang 5-nya begini, ya, sama 5-nya. Jadi prediksi modelnya, jadi DF per DR, ya,
dikeluarkan, maka kita akan DF per DR sama dengan ini LR dikurang 1 dikurang F, LFR per 1 dikurang F, LFF dikurang 2 LF. Nah, ini bisa kita lihat R terhadap L tadi apa? Loss ya. Makin banyak R, bagaimana loss? Berarti dia positif ya, makin rugi. Nah, 1 kurang F, ini positif. Ini semakin banyak Satpam semakin karena ini banyak Satpam banyak karena banyak predator dan loss makin berkurang, ini negatif. Ini positif. Ini loss, penjagaan terhadap loss itu positif ya. Nah, dan ini penjagaan terhadap loss negatif. Nah, ini dikurang ini positif, negatif, negatif, ini negatif, negatif berarti positif. Jadi ini dia menjadi, ini adalah positif, di atas ini positif, ini juga positif. Artinya semakin banyak predator, maka penjagaan akan semakin ketat. Jadi R naik akan berdampak terhadap loss juga akan naik. Itu artinya. Nah, jadi dari persamaan di atas dapat kita pahami bahwa jadi ya, jikalau jumlah R naik, jikalau jumlah R pemangsa itu makin banyak, preman itu makin banyak, atau yang minta rente itu semakin banyak, maka penjagaan akan meningkat. Maka fraksi untuk F itu akan meningkat. Artinya jumlah pencari rente naik, waktu proteksi juga naik. Yang berdampak waktu untuk proteksi juga naik. Nah, ilustrasinya meningkatnya jumlah PNS mengakibatkan meningkatnya biaya tambahan produksi. Ya, jadi jadi PNS itu sebetulnya tidak boleh banyak-banyak. Ya, karena tugasnya dia mengatur, tidak berproduksi. Jadi bagusnya Anda jangan jadi PNS. Ya, jadi wirausaha. Ya. Jadi kalau PNS artinya terlalu banyak di suatu kota, contoh Bukit Tinggi, kotanya sekecil itu cuma PNS-nya terlalu banyak. Berapa? Sampai APBD Bu Kota Bukit Tinggi 70% itu gaji PNS saja tuh. Kan susah juga kan? Bagus setengahnya PNS kan pakai sistem komputer kan. Jadi banyak di Bukit Tinggi itu kalau kotanya kecil itu pakai sistem komputer. Nah, orangnya ya untuk hal-hal yang penting-penting aja lagi. Di bank kalau zaman sekarang kan nggak butuh-butuh lagi orang banyak. Di bank aja teller itu udah digantikan ATM. Itu apa lagi banyak. Ya, jadi mulai sekarang jangan cita-cita jadi karyawan bank lagi ya, karena akan saingan dengan ATM, akan saingan dengan apa lagi nih, kris, akan saingan dengan kartu debit, handphone dengan handphone Anda tuh ada persaingan.
Jadi nggak zamannya lagi sekarang kerja di bank. Karena kalau kerja di bank, sekarang ini Anda transfer aja bisa online sekarang kan. GoPay, Ah, Pak. Nah, bisa GoPay, segala macam. Nah, jadi nggak zamannya lagi. Ya, cari yang lain lah, yang menguasai IT lah. Nah, itu yang perlu lagi. Nah, ini dapat diterjemahkan hubungan birokrasi. Nah, jika kita pahami dari persamaan jawabannya di atas ini, nah dapat kita artikan bahwa dapat hubungan birokrasi dan korupsi. Nah, jadi pemaknaan dari cerita kita tadi matematik yang banyak kita teori-teori korupsi itu ya dari teori yang kita sampaikan tadi itu maknanya apa kan gitu. Jadi kita dapat bercerita bahwa pemaknaannya ya, dapat pemaknaannya adalah hubungan birokrasi dan korupsi itu seperti apa? Nah, seperti apa? Nah, jika tidak diproteksi, ya, cerita tadi itu, jika ekonomi itu tidak ada proteksi, ya, perlindungan dari produsen, ya, maka ekonomi itu akan banyak loss. Ya, maksudnya begini, dari cerita tadi itu masyarakat itu tidak melakukan perlindungan terhadap aset, terhadap nilai produksi yang dia lakukan, dia biarkan itu, yang namanya predator itu akan tambah banyak juga. Ya, yang namanya predator itu akan tambah banyak. Jadi artinya maka makin banyak yang hilang. Maka makin banyak yang hilang. Atau akibatnya masyarakat itu, dampaknya masyarakat akan turun produktivitas masyarakat. Ya, akan turun produktivitas. Ya. Nah, untuk itu maka bagaimana keseimbangan umum? Keseimbangan umum atau general equilibriumnya. Nah, kalau ingin tercapai keseimbangan, ya, korupsi itu mencapai keseimbangan kapan? Kapan korupsi itu berhenti? Ya, kapan menurut Anda? Kapan? Coba Susi, kapan korupsi itu akan berhenti? Sepertinya tidak akan berhenti, Pak. Itu jawaban orang jual sayur di pasar tuh. Ya, yang teori ekonomi tadi, masukkan apa tadi, rente, apa tadi itu. Kalau kapan korupsinya, dia tidak akan berhenti sampai hari kiamat, itu sama dengan orang di pasar tuh. Kan kita kuliah teori produksi nih sekarang. Teori corruption. Kalau Nurul, kaitkan dengan yang tadi. Kapan korupsi itu akan berhenti? Ada ngerti? Belum ngerti ya dengan teori yang saya tulis tadi? Jika loss-nya 0, Pak. Loss-nya 0, itu dampak dari berhentinya korupsi. Nah, jadi kalau korupsi itu berhenti, kapan korupsi itu akan berhenti? Nah, pendapatan per kapita produser
produser harus sama dengan pendapatan per kapita pencari rente. Hal ini baru terjadi keseimbangan. Nah, jadi gini, pemalakan itu akan berhenti jika income preman itu sama dengan income pengusaha yang dia kejar-kejar itu. Nah, baru berhenti dia. Kapan? Ya nggak tahu. Nah, jadi korupsi itu secara teori gitu. Kalau sama Anda nggak mengganggu orang, ya, mengganggu orang di dalam apa, diminta. Kalau udah sama pendapatannya dengan kita, sama-sama miskin lah contohnya kan, akhirnya sama-sama miskin atau sama-sama kaya, kan nggak ganggu lagi kan. Kalau enggak, pengurus Karang Tarunanya nampak aja orang kaya, nanti diikuti Pak sumbangan. Tapi kalau udah sama, oh ini sama orang. Nah, baru berhenti tuh, baru keseimbangan terjadi. Nggak ada lagi apa pemburu rente itu nggak ada. Jadi kalau pengusaha yang dikejar-kejar rentenya oleh pemerintah, tapi pemerintah itu udah merasa apa per kapitanya udah sama dengan per kapita yang diburunya, nah, itu maka tidak akan terjadi lagi sudah terjadi keseimbangan, ya, welfare, equilibrium. Jadi income per kapita produsen sama dengan korupsi per kapita pencari rente. Per kapita pemburu rente. Nah, kalau udah tercapai ini tidak ada lagi korupsi, sudah seimbang. Nah ini yang dikatakan value of marginal product. Nah, namun perlu dipahami bahwa keseimbangan ekosistem diperlukan sebagai penyeimbang. Jika suatu sudah semuanya predator, ya, jadi seperti yang tadi, jika semuanya sudah predator, maka yang akan terjadi disequilibrium juga. Kalau ini kan artinya sudah sama semua. Ujung-ujungnya nanti akan terjadi disequilibrium. Predator makan predator. Jeruk makan jeruk. Ya, itu udah banyak terjadi sekarang. Ya, maling memalingi, ya, preman kan banyak sekarang. Preman kena bacok. Dia preman tapi kena bacok juga. Tukang maling dia kena maling. Tukang otak kena otak. Itu banyak ini. Nah, itu karena tidak yang namanya disequilibrium. Ya. Di tempat pesantren ada hal yang tidak senonoh, kan itu disequilibrium, ya. Berarti dipercaya malah macam-macam. Itu kacau tuh, ya. Nggak sesuai dengan tempatnya, sudah terjadi disequilibrium. Nah, apa akibatnya kalau terjadi disequilibrium itu semua berlomba-lomba, jadi akibatnya semua predator itu berlomba-lomba untuk keluar. Jadi misalkan di negara itu, kalau di timur sana itu ada daerah namanya John Kay, ya, tahu kan John Kay? Itu mainnya di Padang aja, pergi ke Jawa sana, ke Jakarta. Itu di mana tuh? Di Pulau K. Nah, di John Kay itu jadi suatu pulau itu memproduksi mata elang. Mata elang tahu?
Nggak tahu juga. Ah, kacau juga ini. Jadi debt collector itu dipasok dari suatu pulau. Di Jakarta itu dipasok dari satu pulau. Ah, itu makanya sesekali ke Jakarta lah ya. Jadi ada keturunan apa Pulau K ya, di timur sana tuh orang Indonesia Timur itu jadi debt collector satu satu anu. Nah, kalau mungkin di kampungnya karena di sana sudah predator semua tentu lomba-lomba keluar jadi nggak jadi predator sama juga di apa di negara Nigeria gitu kan di apa ya semuanya jadi maling kan pusing juga maling dimalingin pada ribut kita bagus kita di Prancis sana lah maling kan di Prancis di Eropa jadi marginal value-nya lebih bagus tapi kalau jadi maling di kampung sendiri kacau juga nanti saudara juga yang kemaling kan saudara itu juga pensiunan maling juga kan kan kacau juga nah jadi marginality-nya enggak akan tercapai jadi akibatnya orang berlomba-lomba keluar dari negara tersebut ya dari tempat tersebut tidak mungkin jeruk makan jeruk nah itu ngerti kan apa yang saya ceritain nih itu masalah marginality sebenarnya nah kemudian kalau kita gambarkan jika terjadi kenaikan korupsi, maka negara akan menjadi miskin. Nah, ini betul. Nah, jika saya akan menggambarkan secara grafis, ya. Jika ya, terjadi kenaikan kecenderungan korupsi, jika terjadi kenaikan kecenderungan korupsi, maka negara itu cenderung miskin. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah produsen. Nah, ini adalah predator. Ini adalah R. Ini adalah income. Nah, income yang awalnya di sini karena jumlah predatornya nambah, maka income satu negara akan turun dari Y bintang, Y1 bintang ke Y2 bintang. Jadi turun. Welfare negara itu turun karena jumlah predatornya dari sini R1 naik jadi R2. Ini jadi turun. Ya. Jika ada cara untuk mengatasi koruptor, jumlah koruptor yang sedikit, maka Y akan naik. Jadi memang harus dikurangi koruptor itu. Jumlah koruptor. Jadi gimana cara menaikkan pendapatan suatu negara? Ya kurangi jumlah koruptornya. Jangan diperbanyak. Nah, sekarang untuk melihat suatu birokrasi yang gemuk atau tidak terlihat dari pergeseran kurva predator dari kiri ke kanan. Nah, sekarang untuk melihat nah, seperti ini. Nah, sini satu, sini satu.
Nah, ini adalah Y1 bintang. Ini adalah Y2 bintang. Ini R1. R1. R2 bintang. Ini R. Ini R. Nah, ada dua kondisi korupsi. Yang pertama, pada saat kaya, dan korupsi memiskinkan. Nah, ini korupsi di saat kaya. Ini negara kaya nih. Ini korupsi negara miskin. Nah, pada saat kaya, korupsi yang memiskinkan. Ya, jadi pada saat kaya, korupsi atau predator itu transparan. Transparan maksudnya diformalkan. Diformalkan dalam bentuk pajak. Menjadi pajak. Jadi negara-negara maju itu daripada tidak jelas korupsi itu perginya ke kantong siapa, nah udah dibikin pajak resmi, siapa yang paling tinggi buat pajak itu yang hebat. Nah ini manfaatnya bagus. Nah kalau di negara miskin, pada negara miskin, predator itu banyak. Predator banyak. Jadi formalitasnya tidak ada. Sehingga hasil dari predator dari rent seeker itu tidak tahu perginya kemana. Nggak tahu perginya kemana. Akhirnya kepada kelompok-kelompok tertentu aja. Kalau di negara maju sebetulnya rent seeker itu dikelola dengan baik. Nah, itulah di negara maju tuh ya gimana pemerintah itu butuh biaya, negara itu butuh biaya. Masyarakat itu butuh bikin jalan, nggak bisa tidak ada intervensi dari pemerintah. Nah, makanya jadi ada korupsi waktu kaya, ada korupsi waktu negara miskin, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu ya pertemuan kita. Terima kasih atas